Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 3. Kebohongan Arif. Seminggu telah berlalu. Sikap yang Mas Arif tunjukkan makin berubah. Setiap hari dia berangkat ke kantor lebih awal dan tidak tahu apa alasannya. Namun hari ini aku ingin menanyakan kenapa dirinya terlihat buru-buru setiap pagi. "Kenapa kamu terkesan buru-buru, Mas?" tanya aku ingin tahu saat dia menyeruput teh buatanku. "Mau ngantar Riva ke sekolah." Dia menyebutkan nama anaknya. "Harus kamu yang ngantar, Mas." "Wajar dong, aku papanya. Tapi sebelumnya bukan kamu yang melakukan tugas itu." "Udah sayang, kenapa harus mempermasalahkan hal seperti ini? Kamu gak akan ngerti apa yang kurasakan." "Maksud kamu apa, Mas? Apa kamu bisa merasakan apa yang ada dalam hatiku saat ini?" "Mungkin tidak. Riva anak kandungku. Wajar kalau aku sangat menyayanginya. Jadi, kamu berpikir kalau aku gak akan bisa mengerti perasaan seperti itu karena aku tidak bisa punya anak?" "Kamu ngomongnya kok gitu?" "Aku sangat tahu arah pembicaraanmu, Mas. Aku lagi gak ingin bahas sesuatu yang gak penting. Aku mau berangkat sekarang." Sebelum Mas Arif beranjak, seperti biasanya aku mencium punggung tangannya. Namun hari ini, dirinya melupakan rutinitas yang selalu dia lakukan setiap pagi, mendaratkan ciuman di dahiku. Sungguh, hati ini terasa sakit dan pilu. Perhatian suami yang kucintai benar-benar telah berubah. Dia bukan lagi sosok yang selalu melimpahkan kasih sayang layaknya seorang pasangan terhadap istrinya. Sekarang, dia sering berbicara tanpa memikirkan perasaanku terlebih dahulu. Hampir setiap hari, dia pulang terlambat dari tempat kerja. Alasannya selalu tentang putranya yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Setelah kembali dari kantor, dia harus menyempatkan diri untuk bertemu dengan buah hatinya. Seperti hari ini, dia tiba di rumah setelah maghrib. Aku melihat kebahagiaan terpancar di wajahnya. Dia menghempaskan tubuh ke sofa ruang TV. Aku mendekat, lalu duduk di samping kanannya untuk bertanya, kenapa dirinya pulang saat di luar sudah gelap. "Kamu dari mana, Mas?" tanyaku sambil melepaskan dasi yang dia kenakan. "Kamu pasti udah tahu jawabannya, sayang. Aku mampir ke rumah Alexa." Dia kembali menyebutkan nama wanita yang tidak ingin kudengar. "Tapi kenapa sampai selama ini baru pulang?" "Riva menahanku untuk tidak pulang cepat. Katanya masih kangen sama papanya." Dia kembali menjadikan anak sebagai alasan. "Jangan bohong kamu, Mas." "Bohong? Apa maksud kamu?" "Sebenarnya, kamu juga ingin selalu bersama ibunya, kan? Akhir-akhir ini kamu sering nuduh aku ya. Apa salah jika aku cemburu, Mas?" "Cemburumu gak beralasan." "Jelas sangat beralasan. Bagaimana mungkin aku bisa tenang di rumah saat suamiku sedang bersama wanita masa lalunya di luar sana? Dia juga ibu dari anak hasil hubungan tidak sahnya." "Stop. Aku gak mau kamu bicara seperti itu. Wajar kalau aku menyayanginya karena dia sudah melahirkan anakku." "Kamu benar-benar berubah, Mas. Selalu menyakiti dan melukai perasaanku." Dia tidak menghiraukanku, tetapi justru memasuki kamar dan meninggalkan aku tanpa sepatah kata pun. Suamiku bukan yang dulu lagi, yang selalu memelukku setelah tiba di rumah. Dia berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Kasih sayang dan perhatian yang selama ini dia berikan telah terlupakan. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Setelah selesai melaksanakan kegiatan rutinitas setiap hari, dia lebih memilih bersama anak dan wanita masa lalunya. Saat dia berada di rumah, waktunya juga tersita untuk memandangi layar ponselnya. Kebiasaan kami saling berbincang dan bercanda di ruang TV telah terabaikan.
Dia tidak pernah lagi bercerita tentang kegiatannya di kantor. Aku merasa seperti orang asing yang harus hidup bersama laki-laki yang tidak peduli lagi akan kebutuhanku. Mas Arif bertindak seolah-olah aku tidak membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Dia selalu menegaskan bahwa anaknya harus lebih sering bersama dirinya. Tolong ngerti dong sayang, Rifa jauh lebih membutuhkan aku daripada siapapun, ungkapnya 2 hari yang lalu. Tapi kamu tidak adil, Mas. Kamu sekarang tidak peduli lagi padaku. Jangan manja ah. Apa, Mas? Kamu bilang aku manja. Mana janjimu yang ingin berusaha adil? Kenyataannya waktumu lebih banyak untuk wanita masa lalumu daripada pasangan halalmu. Aku hanya ingin memberikan kasih sayang untuk anakku. Aku harap kamu bisa ngerti. Hampir setiap hari, perdebatan di antara kami terjadi. Selalu anak yang Mas Arif jadikan alasan. Padahal aku tidak tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Bagaimana mungkin aku bisa tenang membiarkan suami yang kucintai harus bertemu dengan cinta pertamanya? Aku tidak percaya jika mereka tetap biasa saja kalau sudah sering bertemu. Tidak menutup kemungkinan bahwa rasa yang pernah ada akan hidup kembali. Aku tidak akan mungkin terima jika hal itu benar terjadi. Aku tidak kuat kalau harus berbagi cinta dengan wanita lain. Aku ingin mengetahui seperti apa wanita yang mampu membuat Mas Arif melakukan hubungan tidak pantas di masa lalu. Padahal saat kami masih berstatus sebagai kekasih, dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang terlarang. Dia bahkan berusaha menjaga kehormatanku hingga kami resmi menjadi sepasang suami istri. Sebulan lamanya, aku dan Mas Arif merahasiakan keberadaan wanita masa lalu dan putranya dari keluarganya. Pernah suatu hari, dia ingin jujur dan mengatakan kebenaran kepada orang tuanya. Tetapi aku melarang karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku harus jujur ke mama dan papa. Mereka harus tahu kalau aku memiliki anak kandung. Aku juga ingin menyampaikan kalau Rifa alasan kenapa aku tidak bersedia mengadopsi anak. Hatiku sangat sakit saat Mas Arif mengutarakan niatnya itu. Tapi aku belum siap, Mas. Aku takut jika orang tuamu memikirkan sesuatu yang tidak kuharapkan. Aku gak ngerti maksud kamu. Tapi aku mohon, jangan sekarang, Mas. Ya udah, terserah kamu aja. Aku tidak tahu apakah Mas Arif mengetahui apa yang kupikirkan saat ini. Aku merasakan sesuatu yang mungkin terjadi jika keluarganya mengetahui kebenaran. Aku masih belum mampu untuk berbagi dengan wanita lain. Memikirkannya saja rasanya sangat takut. Aku tidak sanggup membayangkan nasibku akan seperti apa kalau kedua mertua tahu tentang cucu kandung mereka dari wanita lain. Apa yang terjadi selanjutnya terhadapku? Bagaimana kalau kasih sayang mereka juga akan terbagi seperti Mas Arif? Sungguh, aku tidak kuat jika sampai hal itu terjadi. Perhatian dan waktu Mas Arif benar-benar sudah tidak adil. Seperti yang dia lakukan hari ini, dia dengan mudahnya memenuhi permintaan wanita itu agar menemani dirinya dan putra mereka ke tempat bermain. Mereka berencana menghabiskan waktu akhir pekan ke pantai. Aku tidak mampu berbuat apa-apa karena Mas Arif seperti biasa menjadikan anak sebagai alasan. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Aku dengan sengaja mengikuti perjalanan mereka tanpa sepengetahuan Mas Arif. Aku ingin mengetahui sedekat apa sekarang hubungan yang terjalin antara suamiku dan mantan kekasihnya. Setelah tiba di tempat tujuan, aku terbelalak melihat sesuatu yang tidak kuharapkan. Mas Arif menggandeng tangan wanita itu dengan mesra dan membelai rambutnya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang bahagia, dan aku tidak melihat anak kecil di sekitar mereka.
Cinta pertama Mas Arif memang menawan, tetapi aku tidak kalah cantik darinya karena teman-teman selalu memuji kecantikanku. Aku tidak mengerti kenapa Mas Arif sulit untuk melupakannya. Mungkin wanita itu memiliki sesuatu yang tidak ada dalam diriku. Akan tetapi, apapun alasannya, Mas Arif tidak pantas menjalin hubungan lagi dengan mantan kekasihnya. Apalagi saat ini, wanita yang bernama Alexa itu sedang bermanja dan menyandarkan kepala di bahu suamiku. Aku tidak kuat melihat pemandangan yang tidak kuharapkan ini. Tidak perlu berpikir dua kali. Aku pun langsung menghampiri mereka. Mas Arif tampak sangat terkejut melihat kehadiranku. Sementara Alexa memandang ke arahku dengan tatapan tidak senang. Ternyata ini yang kamu lakukan di belakangku, Mas. Kamu jadikan anak sebagai alasan. Ternyata ingin berduaan dengan wanita ini. Aku menaikkan suara sambil menunjuk ke arah Alexa. Dia siapa, sayang? Tanya Alexa menatap sinis ke arahku. Aku tidak kuat mendengar panggilan yang ditujukan wanita itu kepada Mas Arif. Dia Alia, istriku. Jawab Mas Arif. Oh, ini istri yang tidak mampu memberikan kamu anak. Aku tidak percaya mendengar kata-kata yang keluar dari bibir wanita itu. Mas Arif tidak tinggal diam. Dia langsung berpindah, lalu meraih tanganku. Jangan pernah bicara seperti itu pada Alia. Walau bagaimanapun, dia istri pilihanku. Mas Arif ternyata memberikan pembelaan atas diriku. Walaupun terasa sakit, karena Mas Arif telah berbohong, tetapi hati ini bahagia mendengar pembelaannya. Ternyata laki-laki yang telah menghalalkanku itu masih ingat kalau aku pendamping hidupnya. Namun, apa dia tulus mengakui diriku di depan mantan kekasihnya? Apakah Alia akan tetap mempertahankan hubungannya dengan Arif?